Shalom. Ya, seperti kemarin waktu kita lagi di panti, ya adiknya Bu Yemima ketika saya lagi duduk di sebelahnya, dia ngomong, Rudi, Tuhan ngomong apa buat saya terbuka untuk Tuhan negorlah, bukakanlah, saya mau supaya Tuhan itu bicara sama saya, Tuhan itu negor saya. Nah, ketika saya dengar itu saya gak kaget, karena kan dia umurnya udah tua, 76 tahun, tetapi dia minta dia bersedia untuk Tuhan tegur lah di hatinya. Itu luar biasa, maksudnya kerendahan hatinya untuk dia mau terbuka, membukakan hatinya untuk ditegur. Ya akhirnya memang Tuhan ada ngomong sama saya, ya untuk dia. Dan dia senang, dia terbuka walaupun itu dalam bentuk teguran, dan dia mau menerimanya. Oke, hari ini kita merayakan Paskah, di mana kebangkitan daripada Tuhan kita. Oke, kita baca dulu dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Biar kita semua mau terbuka untuk firman Tuhan. Oke, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 muridnya itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi gini, ketika Tuhan bangkit, ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, masalahnya pada waktu si Thomas lagi gak ada, dan ketika ngumpul lagi dia sama yang lain, dia bilang, gue gak percaya kalau gue gak lihat atau gue gak megang bekas pakunya itu, lambung yang ketusuk, gue gak bakal percaya. Akhirnya Tuhan datang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi gini, Tuhan ngomong, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya, tapi percaya. Jadi yang Tuhan ingin sebetulnya adalah, kita orang Kristen adalah bukan karena melihat dulu baru percaya. Jadi prinsipnya yang Tuhan ingin katakan bahwa namanya kepercayaan itu sifatnya bukan ngelihat dulu. Kalau gue ngelihat orderan, kalau gue ngelihat gue sembuh, kalau gue ngelihat anak gue berubah, kalau gue ngelihat ini ngelihat itu, gue baru percaya bahwa Tuhan itu ada. Gue baru percaya bahwa Tuhan itu sayang sama gue, mengasihiku, atau dia itu peduli sama saya. Kalau gue gak ngeliat itu, gue gak yakin dan gue gak percaya bahwa dia tuh sayang sama gue atau peduli sama hidup gue. Apakah kemudian Tuhan akan dengerin? Karena kita menantang Tuhan, seolah-olah Tuhan, lihat, buktiin.
Tuhan jawab gak? Gak bakal. Tuhan tidak bergerak, ya. Tuhan tidak bergerak karena kebutuhan. Dia bergerak karena ada percaya, ada iman. Mau kebutuhan apapun kita yang mendesak sekalipun, Tuhan tidak bergerak. Tetap Dia akan tolong kita, tapi sifatnya hanya pelihara. Tetapi tidak lebih. Karena yang dibutuhkan bagi Tuhan adalah berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi berbahagia. Nah, saya kemarin beberapa minggu lalu ketika saya lagi baca buku Smith Wigglesworth, dia menulis begini dalam khotbahnya, kan ditulis mana yang Anda miliki? Apa yang kita punya? Apakah Anda memiliki mata air atau sungai? Mata air itu bagus karena memiliki jenis air yang sama dengan sungai. Kan sungai terbentuk gara-gara ada mata air. Namun sungai itu berarti kelimpahan. Dan Roh Kudus itu adalah sungainya. Nah, ketika saya coba renungin, saya bertanya, apa sih maksudnya? Apakah berhubungan dengan kita yang maksudnya khotbah saya hari ini? Kenapa hidup ini butuh percaya? Coba Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di sini katakan bahwa orang yang percaya akan ngalir aliran kehidupan. Jadi dari dalam hati kita yang percaya itu akan ngalir. Ada sebuah aliran. Tahu aliran kan ya? Kalau kita buka keran itu aliran air gitu loh. Keran air itu bukan lihat aliran air. Kalau kita ngeliat sungai, sungai itu mengalir. Jadi dari dalam hati orang percaya itu akan ngalir aliran air hidup. Nah, aliran air hidup itu berasal dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ketika ada dalam diri kita, Roh Kudus itu akan ngeluarin air. Ya. Terus apa sih? Maksudnya aliran air hidup. Jadi aliran hidup tuh, aliran air hidup itu artinya kehidupan ilahi. Kehidupan dari ilahi itu akan mengaliri ke dalam aspek hidup kita. Yang akan memberikan kebahagiaan. Jadi dari hati orang percaya, yang Tuhan katakan, kamu gak berbahagia orang yang tidak ngelihat tapi percaya. Jadi ketika ada orang yang tidak melihat tapi percaya dalam hatinya, itu akan ada sebuah aliran kehidupan itu ngalirin. Jadi dia akan ngalirin 5 aspek hidup kita. Yang pertama, ke Tuhan tuh bicara masalah kita ketenangan, kedamaian karena kepercayaan. Dan dia akan mengalir namanya keluarga kita. Keluarga kita akan hidup. Nggak ada tuh yang namanya di keluarga itu bermasalah lah, anak ngebrontak lah, anak ngamuk lah, anak tuh nggak ada. Anak nggak naik kelas lah, anak jadi jatuh dalam dosa lah, itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah air itu memberikan kehidupan, bukan kematian, bukan kesusahan, bukan kebangkrutan. Bukan masalah. Jadi aliran air kehidupan itu mengalir. Dan saya mempercayai sebagai orang tua,
Saya punya anak, saya punya power terhadap anak-anak saya. Karena saya punya otoritas. Jadi, nah kenapa kemarin saya katakan, Kyle itu kenapa kena PHK? Karena saya doain supaya dia keluar dari kerjaan. Saya ngomong gini berdua sama Tuhan. Tuhan, buat anak saya ketika sudah waktunya, anak saya ini masih muda. Umur 24, 23, 24. Kalau engkau mengizinkan, kalau kau sudah lihat di kerjaan ini sudah cukup, dia harus keluar. Jadi saya bilang, Tuhan, mereka ini harus punya pengalaman. Nggak boleh mereka di situ terus. Jadi Tuhan, kalau memang sudah waktunya, gantikan buat mereka keluar dari kerjaan itu. Tuhan jawab dengan cara dia termasuk orang yang di PHK. Jadi ketika saya dengar gitu, saya nggak merasa takut, saya nggak merasa stres. Lawang saya tahu itu doanya saya kok. Berarti Tuhan lihat, udah waktunya si Kel keluar. Tapi bersyukur di PHK. Kenapa? Jadi dapat duit. Februari dia keluarnya, Maret dapat gaji buta. Di rumah aja digaji dari pesangon 1 bulan. Di April ini dia udah masuk. Yang nggak tahu minggu depan kali. Dan ada kehidupan di saya ke anak saya. Sabtu pulang dari Korea, Senin atau Selasa dia dapat panggilan, dia datang. Hari Kamis, kurang lebih hari Kamisnya sudah di approve. Oke. Cuma berapa hari? Oke. Nggak ada kematian. Nggak ada kesusahan. Air kehidupan itu menghidupkan aspek hidup saya, anak, istri, keluarga. Dan aspek hidup ini akan mengaliri ke yang lain. Anggap gak? Barang siapa percaya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi seharusnya di dalam diri kita tidak ada yang namanya kematian di dalam semua aspek hidup kita. Kalau ada air kehidupan. Dan air kehidupan itu ada di hati kita. Kalau kerjaan kita mati, berarti tidak ada air kehidupan yang ngalir. Sesimpel itu. Apa firmannya? Ada. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak nggak ada tuh istilahnya sepi order, nggak ada. Oh, Indonesia lagi bermasalah, Indonesia ekonominya lagi tidak baik-baiknya, lagi panas. Tapi firman katakan tidak ngalami yang namanya susah, orderan duit ataupun apa. Karena firman yang ngomong, bukannya saya. Kalau tanaman itu di tepi aliran air. Terus sambung. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ada masa kemarau, ada. Tapi dia gak peduli.
Sekarang saya tanya, saya sih di rumah saya tuh perumahannya karena namanya River Valley. Jadi memang lembah. Kemudian di bawahnya tuh ada sungai, ya sungai Pesanggerahan. Nah, saya selalu ngelihat itu air selalu ada dan pohon yang ada di situ nggak pernah namanya kering. Walaupun pernah waktu berapa tahun yang lalu itu namanya kering banget, kering kerontang, tetapi di situ saya nggak lihat tuh yang namanya pohonnya itu nggak ada daunnya atau mati, nggak ada tuh. Yang saya lihat itu pohon yang makin tinggi dan itu nggak ditebang. Itu udah bisa ada 20 meter ada, 20-30 meter ada. Kenapa? Karena memang ada di kali, pinggiran kali. Jadi kalau firman katakan tidak khawatir dalam musim kering, terus apa lagi? Dan yang tidak berhenti hasilkan buah. Nggak ada tuh yang namanya kering, nggak ada buahnya, nggak ada istilah begitu. Nggak ada. Ntar naik, ntar turun. Ada duit, tiba-tiba hancur, nggak punya duit. Mau masak aja susah, nggak ada duit. Nggak ada istilah begitu. Dapat duit 40 juta, 50 juta, tapi kemudian hilang, nggak tahu kemana lagi, ketipu lah atau segala macam. Kemudian susah lagi. Tetapi di firman Tuhan katakan ini tidak mengalami panas terik, tidak khawatir dalam tahun kering, nggak berhenti menghasilkan buah. Duitnya selalu ada. Hidupnya selalu bahagia. Nggak ada tuh namanya defisit. Nah, seberapa besar yang tadi yang dari dalam hati mengalir aliran-aliran air hidup, itu seberapa besar aliran air yang dalam hati kita itu ngalirin. Enggak percaya ya enggak ngalirin, enggak ada air. Jadi Roh Kudusnya di dalam diri kita itu ketika dia mau ngalirin mampet. Mau ngalirin paling sedikit doang. Semakin orang itu persentasenya semakin percaya, semakin dia akan membuka mata air itu. 20% kebuka 20%, 30% kebuka 30%, 40% 40% kebuka, 50% 50%, 100% kebuka semua. Ini baru ngebuka loh. Mata airnya mata airnya baru kebuka full, tapi belum jadi sungai. Tadi ketika pagi saya lagi renungin ini lagi. Itu ya saya diajarin lagi itu masalah urapan. Tapi itu lain lagi dah. Semakin kepercayaan kita semakin besar, aliran kehidupan itu semakin besar. Semakin kita enggak percaya, semakin nutup. Akhirnya kehidupan 5 aspek hidup kita itu enggak ada kehidupan di situ. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan dari kita bukan masalah kita berdoa meminta sama Tuhan yang teriak-teriakan tiap pagi. Bukan. Tapi bagaimana hati ini percaya untuk bisa ngebukain kehidupan. Nanti saya minta si Oki atau Om Puput juga, atau dua-duanya. Oke, dua-duanya. Untuk dia kesaksian. Seringkali saya ngomong begini. Jadi ketika saya lagi renungin ini seminggu yang lalu, saya punya bayangan muncul dalam diri saya untuk si Oki.
kesaksian. Ketika saya khotbah, kan selalu saya ngomong bahwa semua itu dari Tuhan. Kita ini yang diharuskan dari kita adalah bagai kerjaan kita setiap hari, bagaimana kita percaya. Dan kepercayaan kita adalah kita tidak perlu bekerja keras, tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan yang membukakan semuanya, kemudian baru kita kerja. Nah itu kan itu yang saya ajarkan. Soalnya saya patokan firman Tuhan gitu loh. Ketika orang Israel dia ke tanah Kanaan, Tuhan ngomong gini, tanah yang kau tidak perlu, pertama kota yang kau tidak bangun, kau tinggal tempatin. Rumah yang kau tidak bangun dengan perabotannya, perlengkapannya, engkau tinggal masuk, tinggal pakai. Pohon, anggur segala macam engkau tidak nanam, kau tinggal memetik. Semua adalah kerjaan Tuhan. Tetapi si Israel ini, Tuhan nuntut Israel, lu percaya lu perang, gua kasih lu itu semua. Artinya apa? Mereka nggak perlu kerja keras, semuanya Tuhan sudah sediakan. Lu melangkah, lu kerja, lu dapat. Nah, saya sering berkhotbah masalah itu. Ada orang yang nggak percaya, yang mana mungkin kita ini harus kerja keras. Sok silakan. Engkau mempercayai dengan kerja kerasmu, silakan. Kerja keras sono. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya kata begini, semua banda saya, rumah, mobil, motor, tidak ada satupun itu yang dikasih sama orang. Cuman saya jalan-jalan semua pakai duit sendiri. Baru tahun ini aja ada orang yang bayarin saya ke Cina nanti bulan Mei. Baru tahun ini aja saya baru dikasih handphone. Yang maksud saya tuh yang nilainya besar-besar. Saya tidak bergantung kepada manusia. Yang saya ingin katakan begini, saya menerapkan, saya melakukan bagian saya, mempercayai Tuhan. Dan hidup saya semuanya tercukupi. Saya tidak punya masalah. Karena saya percaya firman Tuhan ini. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana hati saya percaya. Setiap hari, bagaimana kerjaan saya adalah percaya. Satu ayat lagi. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam apa? Tepi aliran air. Jadi orang yang merenungkan kesukaannya firman Tuhan, ia seperti pohon. Jadi seperti firman ini mengatakan dia tuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu, daunnya apa saja yang dibuatnya berhasil. Kenapa? Karena dia itu mencintai firman Tuhan. Dia merenungkan firman Tuhan.
Sehingga di dalam hatinya adalah kepercayaan. Seberapa besar percayamu, itu enggak cuma 100%, tapi kamu bisa 200%, 300%. Artinya kamu benar-benar total percaya. Itu aliran airnya, itu bukan mata air lagi, sungai. Itu yang si Smith katakan, kelimpahan. Sungai berarti kelimpahan. Sungai itu berarti kelimpahan. Dan itu ada di dalam orang yang suka merenungkan hidup dengan firman. Dalam hatinya mengalir. Dialirin tuh untuk anaknya, istrinya, kerjaannya, untuk kesehatannya, semua dialirin. Dan semakin kuat alir, dia semakin percaya, semakin gede kenceng ngalir ya. Ketika dibutuhkan air yang banyak tersedia. Ketika di sungai, ya sungai di tempat saya, di perumahan saya itu nggak pernah kering. Tidak pernah kering. Walaupun musim kemarau, itu tidak pernah kering. Selalu ada. Jadi ketika seseorang yang hidupnya untuk Tuhan, itu tidak akan pernah kering. Nggak akan. Tidak akan. Bukan saya, firman-Nya yang ngomong. Dan saya gak pernah ngalamin kekeringan lagi sejak tahun 2006. Seberapa besar aliran kehidupan yang mengalir ditentukan seberapa besar percaya kita kepada Tuhan. Aliran air hidup itu bergantung seberapa persen kita percaya Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menguji hati kita. Apakah kita sudah percaya penuh kepada Tuhan? Atau belum? Lalu bagaimana caranya kita bisa mempunyai hati atau iman yang percaya? Karena itu tergantung seberapa persen aliran kehidupan itu ngalir. Kalau itu tetap ngalir, kita nggak ngalamin tuh namanya kering. Firman katakan tidak mengalami masa kering. Mau apa namanya COVID kah? Mau apa lagi perang dagang Amerika ini? I don't care. Gua nggak peduli. Ketika kita mempunyai iman percaya, kita tidak akan pernah mengalami masa-masa kekeringan. Gak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan jadi sumber berkat kita. Amin. Sumber berkat kita adalah Tuhan. Bukan kemampuan kita. Bukan perbuatan kita. Bukan usaha kita. Saya tetap berpatokan firman mengatakan, oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Ada namanya kasih karunia, ada yang namanya iman. Kasih karunia adalah dari Allah. Iman itu adalah respon kita. Jadi Allah sudah nyediain. Respon kita terhadap firman Tuhan, percaya apa enggak? Kalau respon kita mengatakan tidak mengalami masa datang keringnya atau panas teriknya, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah, dan kita percaya kasih karunia ini bukan karena kerja keras kita. Iman meresponi percaya, terjadi. Tapi kalau kita merespon yang mengatakan, tapi kan kondisi lagi begini, tapi kan lagi begini, tapi kan begini, begitu.
Kalau kita mau percaya, firman Allah katakan gini, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut ekonomi Indonesia, ekonomi global, menurut apa? Kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bukan menurut ekonomi yang sekarang. Itulah yang seharusnya kita pakai. Tapi dibutuhkan kepercayaan. Nah, saya ingin coba Oki untuk nanti saya akan sambung bagaimana kita mempunyai hati atau iman yang percaya. Oke, saya minta coba Oki. Untuk kamu coba kesaksian dulu. Nanti saya akan jelasin. Shalom semuanya. Ya, ya. Sedikit background ya. Saya kenal Korudi dari koko saya. Sorry. Ya saya kenal Korudi itu dari kecil, dari koko saya, tapi sebelum jadi Mahanaim ya. Cuman saya benar-benar baru memutuskan ikut Mahanaim itu di 2008. Saya masih kuliah saat itu, tapi saya udah langsung pelayanan diterjunin. Berjalan waktu terjadilah hal-hal ya ada yang dulu ada dan udah nggak ada. Jujur aja saat itu saya masih kecil ya, masih muda lah, masih nggak stabil. Jadi ada goncangan dalam diri saya. Tapi saya masih ingat benar titik saya memilih tempat ini. Sebagai rumah saya. Dan saat itu saya memilih di lantai 2, semua ditanya. Awalnya saya goyah, tapi saya milih saya untuk tetap di sini apapun yang terjadi. 2015 saya memutuskan pindah ke Kerawang karena saya mau merit sama Puput. Apakah mudah dari Kerawang ke sini 3 minggu? Enggak mudah. Apalagi waktu itu masih ada pembangunan jalan layang yang MBZ itu. Wah, itu macet banget. Tapi saya tetap putuskan untuk saya tetap ke sini. Kenapa? Semua orang bilang, "Kenapa tinggal di Kerawang, gereja di Jakarta?" Kan di Kerawang banyak gereja. Saya bilang bukan gerejanya, tapi itu rumah saya. Dan saya masih lakukan sampai hari ini. Kenapa? Karena ini rumah saya. Apakah saya langsung menerima berkat Tuhan langsung? Enggak seperti itu. Tapi saya tetap berusaha bertahan, saya melayani, saya nggak pernah untuk ajak istri saya bukan dari orang Kristen, tapi saya tetap percaya bahwa dia pasti akan merasakan apa yang saya rasakan. Kami married 2016, 4 tahun saya tinggal sama mertua. Tapi di 2020 kami putuskan pindah rumah sendiri, kami beli rumah. Nah dari situ dari 2020 kami merasa Tuhan berkatin kami gitu, lewat berkat, lewat anak-anak. Tapi titik kami benar-benar berubah itu sejak 2022. Sejak Koru diajarin tentang gambar diri. Puput pun juga berubah banyak sekali dari tahun 2022. Dan sejak kami memutuskan untuk belajar, untuk merubah diri kami, gambar diri kami, pola hidup kami, semuanya mengikuti, semua mengikuti. Saya memutuskan untuk menyerahkan kehidupan saya, usaha saya, pekerjaan saya sama Tuhan. Saya nggak pernah mau hidup kerja keras. Saya mau hidup enak, saya mau hidup kerja mudah tapi dapatnya banyak. Tapi saya nggak mau itu pakai jerih payah saya.
tapi itu pakai karena kekuatan Tuhan, karena berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, bukan jerih payah kita. Saya mau undang istri saya juga, soalnya ini berhubungan, gak cuma saya sendiri. Put. Ya sejak 2022 mungkin semua orang tahu ya. Ya Puput dulu nggak apa-apa ya. Ya dulu kan dari kecil dia gemuk. Tapi dia tuh nggak pernah sadar, kita tuh nggak pernah sadar akan itu. Tapi semenjak diajarin tentang gambar diri, kesadaran itu muncul dan dia berusaha merubah diri. Memang mungkin dia kelihatannya sekarangnya gitu, tapi prosesnya tuh nggak mudah. Bukan hanya usahanya, bukan hanya uangnya, tapi juga kita juga dailynya, hari demi harinya itu kita berusaha untuk melewati itu, karena bukan lawan apanya yang di dunia ini, tapi melawan diri kitanya itu yang gak mudah. Dan kita pun sampai sekarang masih melawan. Tapi seperti saya bilang, semakin kita di posisi lebih tinggi, angin makin kuat. Tapi kekuatan kita pun makin kuat, kekuatan Tuhan yang ada dalam kita pun makin kuat, dan kita pasti akan mudah menghadapinya. Jadi Bobot mau bercerita? Oke, segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Jadi mau sharing aja sih sebenarnya. Puput kan waktu awal datang ke Mahanaim itu ngelihat orang nyanyi loncat-loncat tuh apa sih gitu kan ya. Awal dulu tuh ibarat tanahnya tuh tandus banget gitu kan. Ngelihat orang bahasa roh kan Puput gak pernah lihat gitu sebelumnya kan. Ya puji Tuhannya, Tuhan kasih hati gitu. Kasih hati ke kita gitu kan. Terus dilanjutin, nggak ngerti juga dilanjutin. Akhirnya Tuhan tuh kasih hati, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh kasih hati. Bisa nerima, bisa ngikutin, sedikit-sedikit ngikutin, ngerti. Kalau Rudi awalnya juga nggak ngerti, awalnya malah ada nentangnya gitu, banyak nentangnya. Kita juga sering pulang gereja sampai mobil berantem tuh sering juga kayak gitu dulu gitu kan. Cuman puji Tuhannya, Tuhan kasih hati ke kita gitu, tetap dengerin Ko Rudi gitu kan. Awalnya Ko Rudi kan ngomong tanemin benih firman gitu. Dulu nggak cuma satu ayat ditanemin gitu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Pikir logikanya itu ngapain ya diapalin terus gitu kan. Tapi ya Tuhan kasih hati untuk buat ngelakuin gitu, dan setiap ada kekhawatiran buat ngomongin itu gitu kan. Dan secara kita nggak sadar benih itu tuh beneran tumbuh ternyata. Waktu kita tidur tuh benih itu tumbuh berbuah gitu kan. Dan Ko Rudi ajarin lagi buat dulu khotbah tentang ke orang tua, ke suami, cara ngedidik anak, dan untuk mendengarkan firman Tuhan, dengerin khotbah, dan itu Tuhan kasih kita untuk kemauan hati, haus dan lapar kita dengerin gitu tiap pagi secara nggak, ya kita kan ke dokter Cisi gitu kan, kita olahraga pagi, kita dengerin khotbah Ko Rudi pagi jam 5, jam setengah 5, dan itu beneran bermanfaat gitu. Sampai sekarang itu udah kayak ketagihan gitu untuk ya puji Tuhannya, Tuhan kasih hati yang haus dan lapar, dengerin dimanapun, lagi perawatan dengerin, lagi di mobil kalau lagi sendirian, lagi pagi-pagi. Dan itu tuh beneran bermanfaat dan merubah hidup kita. 5 aspek kehidupan tuh puji Tuhannya beneran itu bekerja gitu. Firman Tuhan tuh bekerja. Dan Tuhan Yesus tuh bener-bener sangat baik gitu. Kita merasakan itu. Amin. Saya tambahkan, semua gak ada yang kekal seperti diajarin. Tapi yang pasti satu, ikut firman Tuhan tuh menguntungkan. Memang kelihatannya sekarang mungkin ya terlihatnya Oki enak ya, mungkin yang dari dulu lihat ya, Oki kan bukan siapa-siapa, tapi mungkin
orang lihat oke anak mungkin kawin sama Puput, mamanya ya ada duit. Tapi sebenarnya bukan itunya. Mau orang punya duit sekalipun, kalau nggak punya kuasa menikmati, nggak akan bisa dinikmati. Tapi satu hal yang saya pasti tahu, Tuhan Yesus tuh baik sama saya. Tuhan Yesus tuh baik sama keluarga saya, sama semua. Saya bukan itulah yang saya kejar, tapi saya bersyukur. Itu mah saya anggap bonus lah. Tapi satu hal, saya bersyukur ada di sini. Dan firman yang Tuhan kasih lewat gembala kita Korudi itu benar-benar menghidupkan saya, menghidupkan istri saya, menghidupkan keluarga saya, menghidupkan anak-anak saya, mama papa saya, even mama papa saya bisa percaya dari orang yang nggak percaya, itu tetap saya pegang sampai hari ini. Dan saya akan tetap berusaha. Ini nggak akan mudah, tapi saya akan tetap berusaha. Saya akan tetap bertahan. Saya akan berjuang sampai pada akhirnya saya akan tetap membawa anak-anak saya, istri saya, semua akan saya bawa ke Tuhan gitu. Karena ya saya tahu udah tahu saya jalan yang benar gitu. Saya udah nggak ragukan lagi. Karena memang saya merasakan dampaknya dan merasakan manfaatnya. Tapi bukan hanya itu, tapi saya percaya satu, hidup saya tenang dalam Tuhan. Di luar itu udah pasti ngikutin. Tapi yang satu, saya mesti fokus. Saya tetap berusaha untuk tetap setia sampai pada akhirnya, sampai pada perjuangan selesai. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Jadi gini, Oki saya rasa dari Aries, dari waktu SMP kamu lihat. SD. Oke, istilahnya kamu umurnya berapa? Hah? Kurang lebih udah 20 tahun. Ya. Kita udah kenal 20 tahun. Memang jadi perubahan-perubahan itu nggak instan. Yang saya kagetnya memang ketika si Oki ini tetap memutuskan untuk tetap di Mahanaim, sedangkan dia di Kerawang itu ya tadi dia bilang itu kan sebelumnya lagi ada macet-macetnya, lagi pembangunan. Wah itu luar biasa macet, tetapi dia bisa bertahan. Nah ya kemarin saya ngomong sama dia, Ki, pertama ke Puput, kamu harus bersyukur bahwa kamu tuh bisa milik si Oki itu jadi suamimu. Karena ada sesuatu yang di dalam keturunannya itu yang mesti diberesin, dan itu hanya bisa diberesin ketika orang ngerti akan dunia roh. Soalnya ada kutuk. Dan si Oki pun bersyukur, saya bilang kamu bersyukur bahwa kamu ada di sini, kamu masih tetap ada di sini. Karena tadi dia katakan bahwa memang dulu kita pernah saya minta keputusan dari masing-masing orang waktu itu, apakah mereka mau tetap di Mahanaim atau tidak. Dan dia memutuskan di Mahanaim. Seandainya saat itu dia keluar, dia nggak akan dapatkan apa yang dapatkan sekarang. Karena ya si Puput ini mengalami perubahan. Puput dari seorang anak paling tua, dan ketika papanya meninggal, dia harus mengambil tanggung jawab. Memang ada mamanya, tetapi karena dia sebagai anak yang sudah dididik dari masih kecil sama bapaknya, itu punya doktrin yang kuat. Bagaimana dia seorang perempuan yang harus punya daya juang yang tinggi, apalagi dia lebih dibandingin Oki. Itu rasa superiornya itu tinggi. Karena itu memang ya itu lumrah, karena memang dia dari keluarga yang berbeda dengan si Oki, dengan pengajaran yang berbeda. Tapi dengan berjalannya waktu, dia mau merendahkan diri sebagai seorang istri untuk dia harus tunduk dengan suami. Itu memulai membukakan jalan buat si Oki-nya sendiri itu bisa mempunyai yang namanya sebuah usaha. Ketika dia tetap bertahan di Mahanaim, Tuhan memberikan dia ide, yaitu untuk dia untuk usaha angkutan. Hanya buat tadi awalnya untuk perusahaan dari mamanya Puput. Mulai kerjakan, Tuhan kasih ide. Nah kemudian paling running kuatnya itu di tahun 2020 dia ngomong tadi kan. Kenapa? Karena selama ketika dia karena dia ada hal yang salah. Dia itu tinggal di rumah mertua indah.
itu pelanggaran. Firman Allah katakan ayah dan ibu itu harus seorang menikah terus meninggalkan ayah dan ibu. Dan itu adalah penghalang. Penghalang berkat. Percaya atau nggak percaya, itu pelanggaran firman Tuhan. Sehingga berkatnya yang seharusnya besar itu tidak bisa didapat. Karena terhalang. Makanya ketika dia keluar dan dia memberanikan diri membeli rumah. Dan dia ngomong setelah itu, dia bilang, itu cepatnya naik. Karena tidak ada halangan. Penghalang awalnya tadi si Puput. Puput sudah berubah. Karena tetap saya katakan bahwa istri itu membuka pintu buat suami. Perubahan terjadi, dia keluar dari rumah mertua indah, dia punya sendiri akhirnya, dan itulah dia mulai naik. Jadi halangan-halangan itu sudah tidak ada. Saya pernah khotbahin kok berapa tahun yang lalu. Apa tuh penghalang-penghalang berkat yang membuat seseorang itu tidak bisa mengalami terobosan? Cek lagi. Setiap apa yang saya khotbahkan ini, saya berani mengatakan bahwa itu Tuhan yang menuntun saya untuk ngomong. Karena semua berdasarkan firman Tuhan. Selalu saya katakan ada firmannya gitu loh. Nah, ketika dia mulai berjalan, dia mulai naik. Nah, satu hal begini. Dia mengikuti apa yang saya katakan bahwa tetap layani Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Percaya apa yang saya katakan. Dan dia mengikuti apa yang diajarkan sehingga sekarang dia bekerja. Itu santai. Dia tidak perlu ngoyo kerja keras untuk bisa dapat orderan. Dia sekarang sudah punya 50 mobil truk angkutan. Bukan mobil ini loh ya, yang truk yang nemban, ya truk pasir itu tuh nemban. Benar. Ini berapa ban? 10. Seperti kontainer, panjang. Jadi bukan angkutan biasa. Tuhan kasih ide sama dia untuk dia mulai dengan cara apa? Dia DP murah, cicilannya dari orderan. Dan sekarang dia tidak perlu mencari orderan. Orderan datang sendiri, dia telepon ke dia. Bahkan dia kasih harga lebih tinggi dibanding kompetitor yang lain. Tapi orang lain tetap pilih dia. Siapa yang kerjain itu? Kalau bukan Tuhan. Kan orang logikanya dari gue pengen cari yang lebih murah dong. Jadi pekerjaan yang dia lakukan sekarang ini jadi santai. Ke kantor tiap hari apa aja? Senin, Rabu, Jumat. 3 hari doang. Selasa, Kamis, Sabtu. Sabtu sini. Iya, Sabtu dia ya udah ke CP ya. Selasa, Sabtu ke CP. Selasa, Sabtu dia Selasa, Kamis ya dia ke ngikutin si Puput perawatan. Biasalah perempuan begitu. Amat no. Itu saya maksud gini, hidupnya karena percaya bahwa berkat dari Tuhan. Tuhan gini loh, Tuhan bergerak karena percaya, bukan karena kebutuhan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, mempercaya Tuhan, dan kita tetap fokus sama Tuhan, fokus melayani Tuhan, fokus memberikan hati berkorban untuk Tuhan, Tuhan bayar. Men, itu dari sini ke Kerawang itu jauh. Apalagi pas lagi macet. Memang kalau dari rumah saya, kalau sekarang ya saya ke rumah saya kan ke tol nggak jauh. Itu paling sekitar 1 jam 10 menit. Sama aja kalau kemarin kita ke panti asuhan, itu kurang lebih saya sejam juga ke sana. Walaupun kan sama Jakarta, cuman macetnya gitu loh. Kalau ke Kerawang tuh kan plong gitu loh. Kita sekarang lewat MBZ gitu kan. Istilahnya begini, ketika di masa susahnya dia bertahan, setia. Dia tuh diomelin sama mertuanya. Dia pernah ngomong sama saya, mau ngapain sih ke gereja-gereja mulu? Dulu kan kita datang kamu datang dari apa ya? Selasa, Sabtu ya?
Kamis waktu itu belum ada ya? Udah nggak ada ya? Selasa Sabtu ditanya mau ngapain sih ke Jakarta, mau ke gereja, kan itu kan buang bensin. Tapi dia tetap setia. Tuhan layak. Sampai waktunya Tuhan kasih ide kepada kita ketika kita setia. Dan ketika dia tetap mempercayai bahwa Tuhan, saya tidak mau kerja susah. Gini loh, seolah gini, oh berarti kita memperbudak Tuhan. Bukan. Jadi Tuhan yang kerja dong. Emangnya Tuhan susah ya ngasuruh orang untuk nih berkati dia nih. Nih orang ini datang, lu ngomong sama dia, lu minta sama dia dah orderannya. Atau lu tiba-tiba orang datang, nih gue pengen ini. Emang susah ya Tuhan lakuin itu? Susah gak sih? Apakah Tuhan mesti kerja keras gitu untuk bikin, buat orang itu untuk datangin si Oki, untuk telepon Oki? Susah gak sih? Bagi Tuhan itu mudah. Dia mudah sekali bukain kita berkat untuk orang lain, telepon kita untuk orang yang lakukan sesuatu untuk kita. Tuhan tuh sangat mudah. Justru dia pengen gini, lu percaya sama gua aja, gua bisa lakuin. Lu percaya aja, gua bisa lakuin. Udah lu untuk gua aja berkorban untukku. Sisanya gue beresin. Makanya firman kata-kata gini, seorang prajurit itu tidak boleh memisingkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia harus berkenan pada komandannya. Kalau kalian sebagai tentara, kalian tidak boleh memisingkan dirinya sendiri. Tuhan, saya nih butuh uang sekolah buat anak saya. Tuhan, saya mesti mobil, rumah. Nggak perlu pikirin. Yang penting bagaimana kita berkenan kepada Allah. Tuhan pasti bukain jalan pada waktunya. Kalau engkau tetap setia. Yang kemarin dikatakan ada 4 hal. Pupuk untuk tanaman pohon kita. Untuk tetap berbuah. Pertama apa? Komitmen. Kedua, kesetiaan. Ketiga, ketaatan. Keempat, memberi di dalam persepuluhan. Itu menjadi bagian yang harus kita lakuin. Dan kalau tadi firman katakan, yang Tuhan ngomong, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi janganlah seperti Thomas. Kalau gue gak megang tangannya, gue gak bakal percaya. Ketika kita, nah saya langsung masuk ya. Bagaimana caranya untuk kita bisa mempunyai hati atau iman yang percaya? Tadi awal saya katakan gini, air kehidupan semakin keluarnya banyak. Istilah gini Ki, kamu mau 100, mau 200, kalau hati kamu tetap percaya, aliran kehidupan kamu bukan mata air tetapi sungai, pohonnya kamu, mobilnya kamu atau apapun juga, itu akan tetap cukup dialirin. Tapi tergantung hati. Makanya tidak ada yang gagal. Karena semua harus dari hati yang harus ngalirin air kehidupan. Buat kerjaan kita, buat anak kita, buat kesehatan kita. Itu harus tetap ngalir. Ini berhenti, percayanya airnya juga berhenti. Kering dah. Kalau kita pengen nikmatin hidup ini, berbahagia, iman caranya adalah bagaimana kita mempunyai hati atau iman yang percaya. Iman timbul dari pendengaran akan hearing and hearing. Mendengar dan mendengar. Artinya membuat kita punya iman percaya penuh adalah kita selalu mendengarkan firman Tuhan.
Makanya di grup kenapa sekarang itu saya minta audionya. Tujuannya apa? Kamu tinggal mencet doang di WA, kamu bisa dengerin. Gitu loh. Atau selalu belajar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka hati yang percaya akan semakin bertambah. Karena semakin bertambah, maka aliran air hidup dari hati yang percaya pun akan ngalir dengan keras, dengan deras, mengaliri setiap pekerjaan, keluarga, apapun juga yang kita kerjakan. Makanya Daud katakan, apa yang dikerjakannya berhasil. Karena dari air kehidupan. Jadi yang membuat kita berhasil bukan kerja keras. Anggap nggak? Kalau orang yang punya prinsip kayak gitu, ya sudah, sok silakan. Hidup saya enak. Saya nggak perlu kerja keras. Saya mau pergi, saya mau jalan-jalan. Karena saya berprinsip, Tuhan sumber berkat saya, Tuhan akan berkati saya. Jadi maksud saya gini, punyalah hati yang percaya yang selalu bertambah, supaya ngalirin tuh anakmu tuh yang lagi belum ada, yang masih ada masalah lah, ya, atau kerjaanmu supaya dihidupin, bahkan mertuamu, satu keluarga itu biar ada kehidupan. Itu butuh siapa yang jadi orang percaya untuk bisa ngalirin. Makanya ketika saya pertama kali dengar si Puput dengerin khotbah saya setiap hari, saya kaget. Baru pertama kali ada orang yang bisa, yang mau, kan dulu saya ngomong, dengerin lagi. Setiap saya khotbahin, dengerin lagi di hari Senin ya. Kenapa? Karena ketika saya ngomong begini, ini satu arah, kamu tuh nangkepnya tuh banyak gitu. Sedangkan ini mesti ada secara pribadi, dia kata-kata yang mesti kamu pause dulu, kamu mesti renungin. Karena selama ini ketika saya baca Alkitab, baca buku, dengerin firman dari si Andrew Wommack atau dari Jesse, saya stop, saya renungin, saya memperkatakan. Ini tadi seperti tadi yang saya ingat ketika baca si Smith. Saya stop, Smith. Tuhan, ini maksudnya apa sih? Itu saya renungin, lama. Akhirnya saya baru dapat. Kalau mau hidup bahagia, air kehidupan harus kencang. Biar pohonmu, kerjaan, pohon, anak, alirin kehidupan. Supaya tidak ada kematian di situ. Tidak ada kesusahan di situ. Ngerti ya? Supaya tidak ada masalah. Di anak kita nggak ada masalah. Hidup saya enak loh. Saya nggak punya masalah dengan anak saya. Benar. Anak saya semuanya baik. Anak saya tiga-tiganya pintar. Tiga-tiganya nurut. Saya nggak mengalami namanya pembangkangan. Saya tidak mengalami yang namanya anak-anak bermasalah. Nggak pernah. Itulah maksud saya gini, berbahagialah orang yang melakukan. Tuhan pernah ngomong itu. Ya dah. Nah kemarin saya dengar, ya Syed, kemarin saya dengar ya istilahnya, ya nggak ngalami gedek-gedek, puji Tuhan. Tapi kalau sampai ada di kamar berarti itu urapannya kurang. Kalau sampai ada roh yang mau mendekati kita, tapi roh itu masih kita rasakan, bahkan ada pernah ke rumah kita, berarti urapan kita belum mampu menendang itu setan.
harus tambahin urapannya. Nah, gereja nih mayoritas mereka ya pendetanya hamba Tuhan ya, pokoknya hari Minggu kebaktian bla bla selesai. Diakonia bla bla kayak gitu. Tapi untuk ngerti namanya urapan kayak hal kayak gini, mereka banyak yang nggak ngerti dan karena mereka nggak mau belajar di situnya. Karena itu paling penting. Urapan itu tadi kalau bicara urapan lagi panjang lagi. Maksud saya gini, bersyukurlah bahwa Tuhan memberikan pengertian di Mahanaim untuk kita tahu apa menjadi masalah dalam hidup kita dan kemudian kita bisa beresin. Saya tuh percaya banget, bukan saya nyombongin. Tuhan pernah ngomong sama saya begini, setiap orang yang dengar khotbahmu pasti akan dapat jawaban. Ya, menurut saya Tuhan ngomong begitu. Setiap orang yang mendengarkan khotbahmu pasti akan dapat jawaban. Bukan dari kata-kata saya, tapi Roh Kudus di dalam diri kalian masing-masing itu akan yang menerjemahkan. Maka setiap kali saya doa awal kan biar Tuhan terjemahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, masalahnya ketika kalian dikasih tahu, ngelakuin nggak? Dari buahnya lah kamu dikenal. Oke, udah tahu saya berarti sekitar 20 tahunan. Pernah nggak saya merugikan kamu? Pernah nggak saya minta duit sama kamu? Pernah nggak saya menjilat kamu? Saya cuman jemaat ataupun orang yang mendengarkan khotbah. Saya tuh nggak mau yang nonton berapa banyak EGP. Karena prinsip saya gini, gue nggak cari duit di YouTube. Dan gue nggak, istilah gini, saya nggak butuh dikenal. Bagi saya adalah ketika seseorang menganggap bahwa dia mendapatkan sebuah jawaban, saya udah bersyukur. Dengarkan khotbah ya saya ataupun mau yang lain itu harus setiap hari supaya ini hearing harus ada. Supaya aliran hidup tuh ngalir. Kerjaan kita tuh ngalir kehidupan. Mau ngapain sih hidup susah? Saya kemarin ngomong sama adanya Bu Yima umur 76. Saya punya prinsip, saya katakan, saya tidak mau hidup susah. Apakah saya salah ngomong tidak mau hidup susah? Siapa sih ini mau hidup susah? Siapa? Ada yang mau hidup susah? Wah, kata kita harus menderita seperti tentara yang menderita untuk Kristus. Tunggu dulu, kita ada di mana? Kita dalam penginjilan? Enggak kan? Tapi kita ada di sini. Dan saya memilih untuk hidup tidak mau susah. Dan akhirnya apa? Karena saya maunya begitu, Tuhan hargai saya dan terjadi. Saya punya masalah, ada masalah, tetapi masalah itu mudah diselesaikan. Ya contoh anak saya Mikael tuh dia butuh kerjaan. Kenapa dia dapat kerjaan? Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pokoknya kalau yang bukan Tuhan tutup semuanya. Tetapi yang dari Tuhan buka. Saya nggak mau doa-doa. Tuhan, ini kerjaannya cocok nggak buat Kyle? Tuhan, ini memang kehendakmu nggak nih buat Kyle? Saya nggak mau begitu. Udah Tuhan, kau yang atur. Yang memang bukan, udah tutup. Tapi yang Tuhan buka. Jadi ketika dia dapat email diterima, Mami, ini Kyle nyata diterima nih. Gimana Papi Mami? Papi Kyle terima apa enggak nih?
Terus saya ngobrol-ngobrol, ya Tuhan ingetin saya seperti itu. Kyle, papi mami itu doain supaya kalau kamu diterima itu berarti kehendak Tuhan. Kamu ambil. Problem is solved. Selesai. Artinya apa? Kehidupan, air kehidupan itu langsung hidupin. Kasih jawaban. Dan apakah saya jadi susah? Enggak. Karena saya percaya kepada Tuhan. Amin. Ayo. Air kehidupan tuh harus ngeliat. Semakin, ya tadi Oki bilang, semakin tinggi butuh kekuatan tinggi karena anginnya tinggi. Otomatis ketika kita mulai tinggi, kita akan diberikan kemampuan. Seingat sekali Jesse ngomong begini. Bukan Jesse sih, ada seorang batuan gini. Dibutuhkan banyak iman untuk seseorang sampai ke puncaknya. Tetapi dibutuhkan juga iman yang besar untuk orang itu tetap di puncak. Si Jesse tulis sebuah buku. Bagaimana kita bisa mencapai puncak tetapi ketika di puncak tidak tergelincir jatuh. Karena banyak orang ketika di puncak lupa Tuhan. Ketika di puncak dia menganggap inilah kekuatanku. Gara-gara gua bisa dapat duit bulanan ini gede. Karena gua harus bla bla segala macam. Dia melupakan Tuhan. Dan mulai meninggalkan Tuhan. Mulailah dia akan turun. Dan jatuh. Jadi kita semua harus bisa mempertahankan. Tidak mudah. Tapi makanya saya tidak pernah puas. Dan perubahan yang paling besar itu pada waktu sekitar bulan Agustus September tahun lalu. Saya mengambil keputusan untuk nambah iman. Maksudnya mengupgrade diri saya. Dan itu sejak itu saya mulai bertambah-tambah. Sehingga ketika saya khotbah seperti ini, Smith ngomong begini, semakin engkau murni, semakin engkau berani. Tidak ada yang kekal. Makanya saya bertahan dan saya nambahin. Makanya saya senang. Tadi pagi saya bilang, saya bilang ngomongin Tuhan, ini baru pertama kali saya ngikat setan, tapi setannya bisa kabur. Saya mesti nambah urapan ini Tuhan. Nah, Smith ajarin saya seperti itu. Mesti nambah urapan. Artinya apa? Tidak ada kata puas. Saya ngomong sama Oki, 50, tambahin 60, tambahin 70, terus. Maksudnya jangan pernah puas. Kenapa? Ketika dia bertambah, ada orang-orang yang ditolong. Supir yang butuh duit. Ya tak? Pekerja-pekerja yang lain. Jadi ketika dia bertambah, bukan untuk serakah, tetapi untuk bisa imannya bertambah plus nolong orang lain. Jadi jangan dengerin kalau orang yang ngomong, wah itu menjadi orang yang gak pernah puas, jadi serakah. Nggak usah dengerin orang itu. Growth, bertumbuh. Amin. Bertumbuh. Amin. Biar firman Tuhan hari ini membukakan diri kita, pikiran kita. Tambahkan iman percayamu supaya aliran air kehidupan itu bisa ngalirin ke kerjaanmu, ke anak-anakmu. Alirin.
ke Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Terus jangan, kayak tadi si Puput bilang, dia dengerin terus. Dia melakukan persis apa yang saya lakuin. Saya pun dengerin. Kenapa saya harus mengupgrade diri saya? Saya tahu saya masih kurang. Ada hal yang saya harus lakuin. Dan itu akan tetap berlanjut. Jadi, carilah Tuhan. Dengerin firman Tuhan. Lebih cepat, lebih baik. Jadi saran saya, dengerin khotbah saya terus menerus. Sampai kalian menemukan. Dan melakukan tindakan percaya. Amin. Oke, ya. Musik.